Dalam surat Al-Waqiah itu kan ada. Ya, wa fakihatin katsirah. Ya, ada buah-buahan yang banyak. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala maqtu'ah la mamnu'ah. Jadi buah itu tidak pernah berhenti untuk berbuah. Ya, setiap kali diambil muncul lagi buah yang baru. Setiap kali diambil muncul lagi buah yang baru. La mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk diambil oleh siapapun yang menjadi penghuni surga itu. Ya. Nah, ini adalah persoalan-persoalan akidah yang harus kita imani, ya. Dan kalau kita meragukan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an ini bisa berbahaya, ya, bagi keimanan kita, ya, bagi keimanan seorang muslim. Ya, jadi itu persoalan akidah. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita imani, yang bisa kita dapati dari Quran maupun hadis-hadis mutawatir. Ya, lalu yang kedua, Islam itu terdiri dari selain akidah adalah syariat. Apa itu syariat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Islam seringkali disebut dengan din, ya. Din. Apa makna din itu? Maka kalau kita lihat penjelasan para ulama ahli bahasa, din mempunyai beberapa makna. Ya, tapi makna yang paling umum, ya, makna yang paling dikenal oleh para ulama maupun umat Islam, din itu maknanya adalah the way of life, ya, artinya jalan hidup, ya, atau yang sering disebut dengan ideologi. Ya, apa itu ideologi? Dalam penjelasan para ulama, ideologi itu maknanya adalah akidah akliyah yang basiku anha nizam. Akidah yang bermula dari pemikiran yang kemudian menghasilkan aturan-aturan kehidupan. Ya, jadi Islam itu adalah sebuah ideologi. Dalam arti Islam itu adalah terdiri dari akidah atau hal-hal yang terkait dengan keimanan, ya, yang kemudian lahir dari akidah itu aturan-aturan kehidupan yang disebut dengan syariat. Jadi pada intinya Islam itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah soal akidah dan yang kedua adalah persoalan syariat. Nah, apa itu akidah? Ya, akidah adalah kalau di dalam penjelasan para ulama disebut dengan at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti terhadap apa? Terhadap seluruh persoalan-persoalan gaib yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang qat'i, yang pasti kebenarannya. Atau di dalam istilah ilmu hadis disebut dengan hadis mutawatir. Hadis yang tingkat kebenarannya mendekati Al-Quran. Ya, nah, akidah itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Nah, ini mutlak untuk ada di dalam diri kita untuk mengimani seluruh persoalan-persoalan gaib yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalil lain yaitu hadis-hadis mutawatir. Jadi iman itu bukan hanya soal rukun iman yang 6 itu. Ya, kalau rukun iman yang 6 itu adalah hal yang penting-penting saja, hal yang pokok-pokok saja. Karena rukun itu artinya tiang kan, artinya hal yang pokok atau hal-hal yang prinsip saja. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali informasi-informasi gaib yang harus kita imani, dan seluruh informasi gaib itu tidak masuk di akal kita. Ya. Jadi kalau kita lihat atau kita tanyakan kepada orang, ya, kalau dia tidak beragama Islam, biasanya tidak percaya kalau kita tanya, apakah mungkin, ya, seseorang itu lahir tanpa ayah, misalnya. Ya, saya punya teman yang beragama selain Islam. Ya, mereka mengingkari hal ini. Ya, mereka mengingkari bahwa ada, ya, pada satu masa seseorang itu lahir tanpa ayah, ya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, dan ini harus kita imani. Jangan pernah ada keraguan dalam diri kita. Ya, atau apakah pernah ada seseorang yang hanya dalam sepenggal malam, ya, dia berhasil atau dia melalui satu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Masjidil Aqsa beliau memimpin sholat yang jamaahnya atau makmumnya adalah para nabi dan rasul, yang kemudian dari Masjidil Aqsa diperjalankan ke Sidratul Muntaha atau di langit ketujuh, di mana di langit ketujuh ini diperlihatkan kepada beliau,
kondisi surga, kondisi neraka. Kemudian beliau bertemu dengan beberapa nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian sebelum subuh, ya, beliau dikembalikan ke Masjidil Haram. Ini kalau diterima oleh akal sehat tidak bisa diterima, tapi kita harus imani ini. Karena ini dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis mutawatir. Ya. Atau kalau kita lihat bagaimana situasi di surga atau neraka, itu juga sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat. Ya. Di neraka itu, Pak, ya, atau Ibu, nanti ada orang-orang yang dibakar, ya. Lalu setiap kali kulitnya mengelupas akan dikembalikan dengan kulit yang baru, akan diganti dengan kulit yang baru. Ya, ini kalau Bapak Ibu baca di surat An-Nisa ayat 56. Innalladzina kafaru biayatina, ya, saufa nuslihim naro. Orang-orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat kami, mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Wa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Dan setiap kali kulit mereka mengelupas akan kami ganti dengan kulit yang baru, terus menerus. Ya, nah ini kan nggak bisa kita terima dengan akal sehat, kecuali dengan keimanan yang mutlak. Ya, atau di dalam Al-Baqarah 174 itu nanti ada, Pak, di neraka orang-orang yang diberi makan api. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ayat-ayat Allah. Silakan dibuka nanti Al-Baqarah 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sebagian dari ayat-ayat kami, ya, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma ya'kulu fi butunihim illan nar. Mereka nanti akan makan, ya, yang tidak lain yang dimakan itu adalah api yang ada di dalam perutnya. Ya. Jadi ini namanya akidah atau keimanan yang harus kita imani, karena ini semua dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, atau di dalam surga, Pak. Nanti di dalam surga itu ada pohon yang buahnya itu lebih nikmat dari buah yang paling nikmat yang ada di dunia. Ya, di dalam surat Al-Waqiah itu kan ada. Ya, wa fakihatin katsirah. Ya, ada buah-buahan yang banyak. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala maqtu'ah la mamnu'ah. Jadi buah itu tidak pernah berhenti untuk berbuah. Ya, setiap kali diambil muncul lagi buah yang baru. Setiap kali diambil muncul lagi buah yang baru. La mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk diambil oleh siapapun yang menjadi penghuni surga itu. Ya. Nah, ini adalah persoalan-persoalan akidah yang harus kita imani, ya, dan kalau kita meragukan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an ini bisa berbahaya, ya, bagi keimanan kita, ya, bagi keimanan seorang muslim. Ya, jadi itu persoalan akidah, ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita imani, yang bisa kita dapati dari Quran maupun hadis-hadis mutawatir. Ya, lalu yang kedua, Islam itu terdiri dari selain akidah adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah aturan kehidupan, hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada perintah-perintah dan larangan. Ya. Hanya saja perintah-perintah ini tidak bisa dilakukan oleh setiap manusia. Artinya tidak seluruh perintah itu bisa kita laksanakan. Karena ada perintah yang ditujukan kepada kita sebagai pribadi, kepada umat Islam secara individu, dan ada perintah-perintah yang ditujukan kepada seorang pemimpin negara. Yaitu ayat-ayat yang turun di Madinah ketika baginda Nabi sudah berstatus menjadi seorang kepala negara. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tentang hukum, ada hukum kisos, ada hukum potong tangan, ada hukum cambuk, itu semua adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada kepala negara sebenarnya. Ya, karena ayat-ayat ini turun ketika baginda Nabi menjadi seorang kepala negara di Madinah. Jadi ini bukan kapasitas kita lah, gitu ya. Nah, kapasitas kita adalah terkait dengan perintah-perintah yang ditujukan kepada beliau secara individu. Ya, jadi apa yang diperintahkan kepada baginda Nabi, yang kemudian diperintahkan kepada umatnya secara individu, itulah yang harus kita maksimalkan. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita kalau mampu, dan persoalan-persoalan akhlak. Ya, karena ada bagian-bagian dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang terkait dengan akhlak kita.
Ya, jadi kalau kita lihat syariat ini mengatur 3 aspek hubungan. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan ibadah-ibadah tadi. Ya, kemudian yang kedua ada ayat-ayat yang merupakan perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ini yang sering kita sebut dengan hablum minan nas atau persoalan-persoalan muamalah. Dan ada hal-hal yang mengatur persoalan manusia secara individu, yaitu persoalan yang terkait dengan akhlak kita, ya, jujur, amanah, adil, kemudian tidak suka bergibah, kemudian tidak boleh ada rasa hasad, dengki dan seterusnya. Ya, nah ini adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan individu. Nah, ini yang harus kita maksimalkan. Ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang terkait dengan kita sebagai individu kaum muslimin. Nah, di dalam bulan Ramadan ini saya ingin menyatakan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan, ya, apapun yang kita miliki untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu butuh perjuangan, Pak. Ya, surga itu membutuhkan upaya yang keras. Ya, surga itu bukan sesuatu yang murah. Ya, surga itu sesuatu yang mahal. Tetapi baginda Nabi menjanjikan kepada umatnya, kullu ummati yadkhulul jannah. Ya, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan, mereka-mereka yang tidak mau masuk surga. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan masuk surga itu? Siapa orang-orang yang tidak mau masuk surga tadi? Kemudian Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Mereka-mereka yang taat kepadaku, mereka itulah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang tidak taat kepadaku, merekalah tergolong orang-orang yang enggan masuk surga tadi. Jadi kunci masuk surga itu taat, ya, kepada apapun yang menjadi ketetapan agama ini, ya, kepada apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, maka di dalam bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan, ya, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, itu adalah beberapa bisa kita lakukan. Di antaranya adalah sholat kita maksimalkan, Pak. Ya, kalau selama ini mungkin kita hanya terpaku dengan sholat-sholat wajib misalnya, ya, ini secara bukan hanya kualitas tapi kuantitasnya juga harus ditambah. Ya, sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat sunnah, terutama sholat-sholat sunnah muakkadah. Ya, salat-salat qobliyah, ba'diyah itu kan ada yang muakkadah, ya, yang mendekati wajib itu sebenarnya. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 atau 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya, ada salat-salat sunnah yang lain. Ya, kemudian yang kedua, dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Ya, ini menjadi satu ibadah yang paling penting di dalam di dalam bulan Ramadan ini. Ya, kemudian salat tarawih jangan pernah ditinggalkan. Ya, kalau nggak sempat salat tarawih di masjid, upayakan salat sendiri di rumah. Ya, karena ini merupakan satu paket, tarawih, kemudian mendekatkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian ada satu doa yang ini juga merupakan bagian paket Ramadan ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, satu doa yang jangan pernah putus untuk kita baca di setiap hari di dalam bulan Ramadan ini. Pasti doanya sudah pada hafal semua, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang luar biasa, Pak. Ini doa diajarkan oleh baginda Nabi kepada istri beliau Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini kalau bisa doa ini jangan pernah putus. Ya, terus ya kita dawamkan di setiap bulan Ramadan ini. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kultum yang singkat ini. Semoga bermanfaat, ya, semoga menjadi peringatan wabil khusus bagi diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.